misteri tukul sebelumnya. Sosok apakah yang merasuki Anita Hara? Apakah ada hubungannya dengan makhluk yang ditemukan Ria dan Ahmad? Di sini. Di atas nih banyak yang duduk, sosok kuntilanaknya. Banyak sosok wanita di situ ya? Kuntilanak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Aduh, Ahmad, kayaknya saya. Ini ada sosok cewek yang coba mau komunikasi di sini. Di sini tadi. Masukin sekarang ya. Dia mau coba komunikasi ya? Boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Bapak kenapa ya? Tenang ya, Neng. Ampun, Pak. Ya. Bapak, ampun, Pak. Nggak akan ganggu, Neng. Tenang, sabar ya. Bapak, ampun, Pak. Tenang, Neng. Tenang. Nah, ini ada ikatan di lehernya. Dibuka dulu ikatannya ya. Ya, sabar ya. Ini lehernya terikat kain. Dibuka dulu ya. Bismillah. Ya, nanti dibantu di luar, tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul hayyul qayyum. Ya. Ini. Bisa duduk, Neng. Kalik, Neng. Kalik. Duduk. Ya. Ya, tenang, Neng. Tenang. Ya. Kamu meninggal di sini bukan? Meninggal di mana kalau boleh tahu? Di rumah. Meninggalnya kenapa? Bapak. Sama bapak? Kenapa sama bapak? Bapak suka pukul-pukul. Oh, bapak suka pukul-pukul. Kenapa suka pukul? Bapak di saat disiram air panas, ini teh sakit. Ya, ini memang ada luka bakar di belakangnya. Bener-bener gini. Kamu meninggal gara-gara apa? Gantung diri. Kamu suka disiksa sama bapak, kenapa boleh tahu alasannya? Bapak, ibu pergi. Pergi kemana? Jauh. Ke luar negeri. Luar negeri. Kerja. Terus bapak kenapa suka nyiksa? Bapak mau itu. Mau apa? Oh. Bapak tuh marah. Saya selalu nolak sama bapak. Dia minta di itu. Bapak tahu, saya nggak perawan. Jadi saya dipukulin lagi. Punya pacar? Teman. Sama teman? Sama temennya. Terus kenapa kamu memutuskan untuk bunuh diri, gantung diri? Kalau boleh tahu umur kamu berapa sekarang? Kamu umur berapa? Bapak pakai botol dimasukinnya sakit. Bapak teh kacau, kata yang mau bunuh daripada sebelum aku meninggal bunuh sendiri. Oh. Meninggalnya kalau boleh tahu berapa lama? Tahun berapa kejadiannya? 80. Namanya sahabat. Kalau boleh tahu namanya siapa? Malu. Bapaknya apa? Oke, cukup, nanti kita doakan ya. Pulang ya, makasih informasinya.
tadi pada saat mediasi apa yang dirasakan? Saya tuh jadi lihat si sosok ini yang nggak mau disebutin nama tadi, dia itu sering disiksa. Jadi sebelum kejadian dia bunuh diri ini, sebelum pernah disiksa sering dipukulin gitu karena bapaknya minta hal yang tidak bisa dilakukan oleh si perempuan ini gitu sama si anaknya, karena ini bapak tiri seperti bapak tiri, dia bapak tiri bukan bapak kandung. Terus abis itu dia suka akhirnya dia bingung gitu mau ngobrol sama siapa, kan malu ya, sampai dia ketemu sama temennya ngobrol gitu, dan dia suka kan sama satu orang cowok ini, dan habis itu mereka melakukan hubungan gitu. Dan terus saat dia pulang pokoknya si bapaknya ini minta hal itu lagi gitu, dan akhirnya si sosok perempuan ini dia bilang bahwa dia sudah tidak perawan lagi gitu, sudah tidak virgin lagi, dan akhirnya dipukulin gitu. Jadi di sininya tuh kayak dipukul, dicambuk, habis itu disiram pakai air panas di bagian sini. Jadi sininya tuh luka bakar gitu. Kasihan sama dia bilang gitu kan, emangnya bapak mah udah nggak sudi deh gitu, makanya dia kayak masukin botol atau apa gitu. Jadi dia siksa banget terus sampai terus ditarik gitu, rambutnya dijedotin ke tembok, udah disiksa sampai habis gitu. Nah akhirnya udah gitu ditinggalin, sempet disungut rokok kalau nggak salah. Habis itu bapaknya pergi, habis bapaknya pergi, dia mungkin nggak tahan ya mati ya, dia tuh kayak gantung diri pakai kain yang kayak spray kain digantung diri, dia gantung diri karena bapaknya bilang ya pasti dia akan dibunuh gitu loh. Jadinya dia nggak kuat ya, akhirnya bunuh diri aja. Ketika kita datang sini energinya makin kuat, makin kerasa ya, getaran tanahnya seperti yang tadi, si makhluk yang tadi itu yang saya bilang seperti dinosaurus itu selalu mengapa-apaan gini, jadi kaki saya selalu kayak gampang gitu, kayak bergetar. Dan di belakang ini udah mulai pada muncul gitu, kayak soalnya sepertinya si sosok yang di depan ini, si sosok Firman yang di depan ini, ketika memang ada orang yang masuk, jadi selalu ini memberikan pertanda untuk si makhluk-makhluk yang lain pada keluar gitu. Coba masukin aja. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu penguasa di sini. Kamu namanya siapa? Dia bahasanya bukan. Namanya siapa? Kamu dengan siapa? Dia kayak makhluk. Dia kayak apa ya? Siluman atau apa ya? Untuk dia kamu bisa, Mbak. Halo, dengan siapa? Lamina saha? Lamina saha? Namina saha? Izin dulu. Suruh izin dulu. Harusnya izin dulu. Sani, kita sekarang minta izin. Boleh kita di sini? Mau silaturahmi. Sani. Sani, nggak bilang minta izin itu apa? Minta izin gitu, minta izin. Kamu minta izin bilang aja. Assalamualaikum. Sarang saha. Puasa ini. Mas lama ini dia. Seribuan tahun lagi. Ribuan tahun. Lamina saha, Pak. Lamina saha.
Ya kau. Izin lah. Kumaha izin apa? Tanyakan. Saya Pak. Tanyakan Pak. Bagaimana warna koneng gininya? Hah? Gimana warna koneng? Cina. Encen. Bapak sana. Beja. Bapak sana Mina. Untuk apa-apa. Mau kan bejana di sini. Dong kan. Kawan dong. Pemirsa, sosok yang merasuki Ahmad enggan untuk meninggalkan tubuhnya sampai permintaannya dikabulkan. Hal apa yang akan terjadi pada Ahmad selanjutnya? Soalnya si bapak bejananya sudah terlalu ke sini. Cukup yuk pulang. Ya, terima kasih ya. Terima kasih nuhun ya. Logo. Minta telur. Keluarin aja yuk. Yuk. Gak mau deh sama saya. Udah keluar ya. Gak mau. Mau ngobrol pakai soleh? Ahmad. Ahmad. Ngobrol pakai baru. Cukup ya, Mat. Mana nih kalau Di dalam juga. Bisa diceritain nggak? Itu memang sosok yang tadi cukup kuat. Dia udah ribuan tahun di sini. Ada salah satu paranormal di daerah sini. Rumahnya warna kuning. Pak siapa tadi namanya? Di daerah sana. Memang suka udah kenal sama si makhluk ini, jadi seperti selalu ngasih sesajen. Dia sebenarnya tetap minta telur, nggak bisa dikeluarin tanpa kasih sajen. Cuman tadi saya juga ada perlawanan dari dalam juga, berdoa minta tolong sama Allah bahwa memang kita nggak boleh untuk memberikan sesajen itu kepada mereka. Jadi dengan doa saya coba lawan dan alhamdulillah mental dan tadi ngeliat kayak burung itu mungkin salah satu jelmaannya. Pemirsa, tadi ketika saya melukis hampir 60%, ini belum detail semua. Saya lihat di belakang situ ya, di kerumunan masa itu di gerbang dari sekolah ini ada sosok yang berdiri sangat luar biasa, gedenya dan hitam. Dia masuk, saya coba awas, ternyata masuk ke salah satu tim ya, ternyata Mbak Anita, saya nggak tahu. Dan dia dorong saya jatuh, dan dia ngamuk dan menghancurkan ini lukisan. Kenapa? Ini apa yang perlu dirasain kejadian seperti itu, seperti apa Mbak merasakan? Yang saya rasakan sih memang ada sosok besar tiba-tiba masuk ke diri saya dan sepertinya dia nggak suka kalau maksudnya nggak suka apa? Nggak suka gimana? Kalau dia digambar dengan sahabatnya, dia ini temannya yang si sosok ular ini. Oh, jadi yang sosok hitam itu punya bersahabat sama sosok ular. Sosok ular, dan dia nggak pingin kalau sosoknya itu divisualkan ya. Jadi sempat memang nyerah, memang nggak terima kedatangan kita ke sini itu memang nggak boleh gitu. Ya, Dan dia mengarahkan pasukan. Dia bilang kita harus izin gitu. Iya.
Sekian lukisan ini ada yang mungkin Mas Ahmad tadi tangkap, mungkin bisa masuk. Tadi sih Mas, kalau yang rajanya utamanya memang langsung ke dalam gitu, memang energi cukup kuat juga. Mungkin kalau ini sih kayak, ini saya sempat lihat juga kayak ngejagain jadi sebelum akses masuk ke situ tuh ini yang ngejagain di depannya tuh nggak boleh gitu. Jadi yang ngejaganya kan kayak merah-merah tadi tuh ini pantulan dari energi dari si kristal ya. Yaudah nih, kayaknya kita cukup ya. Kita sudah di sini, udah mediasi juga, interaksi juga. Kita coba sekarang kita jalan lagi untuk penelusuran besok ya. Oke, siap. Yuk. Dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ya, ingin lari, tapi tetap dijaga nama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ, dicor. Setelah berhasil memecahkan misteri yang ada di situ gede di episode sebelumnya, Pak Prabu. Lalu? Kalian mau ada. Pada punya apa ya? Mister Tukul bersama Ria Winata dan Anita Hara melanjutkan pencarian misterinya menuju jembatan Ciracol. Jembatan tua ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda, tepat 300 tahun lalu saat pemerintahan Ratu Wilhelmina. Jembatan ini sangat terkenal di zamannya karena merupakan satu-satunya jembatan yang memiliki fungsi double. Area atas jembatan berfungsi sebagai jalur kereta api, area bawahnya digunakan sebagai jalur lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Walau dibuat dengan teknologi modern, namun jembatan ini pun menyimpan rahasia magis yang tak banyak diketahui halayak sekitar. Konon dahulu, Belanda menggunakan tumbal sepasang pengantin baru untuk dikubur hidup-hidup dalam salah satu tiang penyangga jembatan. Karena lokasi jembatan yang berada di daerah perbatasan dan jarang dilalui banyak orang, pada tahun 1980 sungai di bawah jembatan ini sering digunakan sebagai tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Pada dekade yang sama, banyak sekali fenomena bunuh diri dilakukan di sekitar area jembatan ini. Alhasil, beragam cerita menyeramkan selalu menghantui jembatan Cirahong sampai sekarang. Penampakan sosok pengantin berbaju kebaya, seekor macan misterius, kakek tua yang bisa melayang, hingga suara menangis dari bawah sungai sering dilihat serta didengar warga sekitar. Kira-kira 1:30, pertama mendengar suara gerubugan itu, balok. Dilihat, nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba lagi berdiri di sini, berdua sama orang itu, teman. Ada di atas, suara istri, suara perempuan, menangis. Tiba-tiba dilihat, ada kakek-kakek. Iya, pakai pakaian putih semua. Terus jongkok sini nih. Ada cewek pakai kebaya katanya, berem. Kerembong berem di tengah. Kata teman-teman semua yang cerita itu. Ada yang bunuh diri, ada yang ditembak, tempat pembuangan mayat. Dulu, zaman dulu katanya. Zaman waktu baru. Ya kalau di sini, kalau kejadian pas saya lewat jam 2. Sekitar jam 2-an ya ada penampakan sosok pengantin dan macan. Pas kebetulan saya lewat jam 2 malam gitu pulang dari Ciamis gitu kan, ada penampakan pertama di tengah-tengah jembatan ini ada sosok pengantin, terus di sebelah sananya ada macan gitu. Kadang-kadang dari sana gitu kan dapat ada cewek cantik terus pulang dianterin, tiba-tiba di sini gitu kan ceweknya hilang. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di jembatan kereta api Cirahong ya, yang konon ceritanya sering kejadian tempat pembuangan mayat. Dan saya masih bersama Ria Winata, Anita Hara. Dan kita bertiga sudah di bawah jembatan yang sering membuang mayat. Nah, Ria.
Coba dilihat energinya. Saya tuh kayak dari tadi sih Mas pas jalan di sini tuh ada sosok-sosok yang di atas sini. Nah, pas di belakang kaki saya di belakang saya. Pas di belakang saya tuh ada sosok kayak laki-laki gitu. Nah, ini kepala kembara. Solepati tuh. Ini siapa nih Kang Soleh? Iya. Tadi sempat cerita tentang lokasi sini, jadi lebih tahu tentang sejarah dan mungkin misteri juga saya kan ceritanya kan seperti apa Bang? Monggo ceritain gimana nih? Nah, apa nih? Itu cerita. Di atas kereta ada yang berdiri. Iya. Kalau dia gimana? Iya, tadi kan saya bilang di situ. Nah, itu barusan kita obrolin nongol barusan Mas. Pas di atas itu. Nah, monggo, apa katanya jembatan ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat dulu? Ya, betul. Kapan itu? Itu kapan terakhir? Kapan tuh? Terakhir kalau ada yang dibuang ini jadi pinggir kali. Saya yang mikul jaga di bawah. 2 tahun lampung lah. 2 tahun lalu. Itu 2000. Perempuan laki-laki kan, laki-laki. Memang waktu dulu makan perempuan yang terjun sini memang ada. Iya. Dari Kang Sulepati dulu nih, coba diterawang Kang Sulepati. Ada energi kuat apa? Tangan saya gini aja udah kayak kesedot sana Bang. Jadi memang benar Mas, ketika Mas Tukul untuk sana itu memang vibrasinya sangat kuat di sana. Ya. Energinya sangat kuat karena memang saya lihat sudah hampir 40 tahun yang lalu lah. Seperti pada sebelum kejadian bikin apa ini? Jembatan ini. Oh, apa ini jembatan? Katanya orang pengantin. Salah satu pasangan pengantin yang memang dipaksa untuk dijadikan tunggal itu dipaksa Mas, ditarik-tarik dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ya, ingin lari tapi tetap dijaga nama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ di stop. Nah itu bukan langsung. Tadi saya lihat ada sosok berhenti, saya berhenti. Berdiri dari tadi, tapi kayak kesakitan. Wanita di situ. Saya berhenti langsung tadi. Mbak Alita Hara sendiri tuh. Kalau aku sih dengar banyak jeritan tangisan, tapi di sebelah sini banyak suara yang minta agak ke bawah ya? Iya. Agak ke bawah, kan tengah agak ke bawah yang ada cerita-cerita. Halo Mbak Ria? Enggak, kayaknya ada yang pernah bunuh diri deh. Banyak. Ini sini ada yang minta tolong. Kenapa kok bisa melakukan hal itu? Pokoknya frustasi sama cewek atau frustasi dari sekolahan gitu. Jadi di sini karena saya lihat ada kayak sosok tapi kayak kakinya patah kali ya. Jadi agak-agak gitu, agak nyesot gitu loh. Kalau di sebelah situ tuh. Mungkin merasakan kesakitan dulu kali ya sebelum meninggal itu kali ya. Dan apa sih Mas? Emang kan banyak yang nangis kan, banyak rintihan gitu. Memang tapi kalau ada suara-suara yang nangis yang minta tolong gitu. Memang ya, banyak banget. Tapi cuma tidak kelihatan orangnya. Betul, itu kayaknya jeritannya makin kenceng di sebelah sana. Saya boleh ke sana ya, saya mau lihat. Soalnya kasihan Mas. Hati-hati loh, kalau jangan sendirian loh sana loh. Saya boleh panggil Ahmad gak Mas kali ini? Selalu mau bikin aku jealous aja loh. Udah, kalau gitu Ahmad mana? Ahmad. Wah ini, aduh, budak letik ini Mak, waduh. Aduh, tolong Mat ya, kamu boleh dekat sama Ria tapi jaga terus biar supaya terlindungi lah ya. Hati-hati ya, Pak. Permisi, saya ke samping Mat. Hati-hati Mat. Ya, dijaga ya. Nah, Pak Abah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih Abah. Di sini tuh dulu sejarahnya ada kereta yang terguling tahun 1955 dan terguling, ada korban cukup banyak sih, menurut warga sih itu korbannya kira-kira 155, entah yang meninggal atau yang
luka-luka. Dan 2 gerbongnya yang di bagian belakang itu tergantung di jembatan situ, Mat. Di jembatan Cirahos itu. Ya, di situ tergantung, yang sisanya terguling. Gitu, dan banyak sekali yang meninggal sih sebenarnya. Cuman untuk pas dia meninggal, Ahmad mungkin lebih tahu nggak? Itu ada. Bisa saya lihat sih dari arah sana ya. Kecepatannya memang masih itu salah mau ini kemudi. Jadi tadinya harusnya mengerem, tapi dia malah jadi harusnya misalkan ke sini malah ke depan, jadi salah ininya, jadi malah nambah kecepatannya, harusnya ngurangin. Dia malah nambah kecepatan. Jadi kayaknya masih agak masih belajar ya. Oh, masih baru di sini emang terlalu cepat, dan sampai sana memang langsung terguling ya. Dan ada yang menggantung juga ya, Mat ya. Benar ya? Dan kebanyakan yang itu pada saling kejeduk gitu ke belakang. Cuman kalau yang Ahmad lihat korbannya mencapai 155 seperti yang dibicarakan nggak? Atau mungkin 155 itu sama korban yang luka-luka gitu? Yang saya sih kayaknya yang luka-luka, karena yang meninggal tuh pada saat awal kejadian di sininya sendiri. Itu nggak terlalu banyak sampai segitunya, mungkin setelah dibawa ke rumah sakitnya. Ya Allah, ada ya. Atau ya beberapa korbannya ada. Beberapa korbannya udah ada di sebelah situ. Dan aku juga ngerasa ini nih, Mat, nggak tahu sih, ada korbannya sudah mulai muncul kali ya. Jadi soalnya banyak yang berdarah gitu. Kalau Ahmad sendiri denger atau lihat apa nggak sih, Mat? Sama sih, dengar kayak minta tolong, rangkak-rangkak di bawah. Iya, itu kan. Ada udah mulai banyak. Udah mulai naik kan sendiri. Yang di jembatan juga banyak yang kayak banyak yang mau cerita sih, banyak yang mau datang gitu, udah pada. Itu kelihatan kan ketika ada cahaya lampu di situ tuh, banyak yang terduduk di atas keretanya gitu, termenung gitu. Banyak yang termenung ya? Iya benar. Dia pas, aduh. Ada yang naik ya? Ada yang naik ikut ke keretanya. Ada sosok wanita, ada sosok pria, cuman naik gitu, terus ada yang di apa namanya, kan kita kelihatan kayak di jendela ya. Di dalamnya ada sosok juga gitu loh. Kayaknya udah makin tambah lama tambah deket dan tambah banyak gitu. Kayak mungkin coba kita coba komunikasi. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Assalamualaikum. Nama kamu siapa, Dek? Masih kecil ya? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nah ini Namina saha? Namina saha? Namina saha? Mungkin dia susah ngomong ya. Kamu apanya yang sakit? Sakit? Nyeri? Iya. Oh, dia sakit di sini. Cuman emang dia susah bahasa Indonesia kayaknya ya, pakai bahasa Sunda. Acep orang dia. Bukan orang sini. Orang mana? Bojong Loa. Kenaon meninggal di kecelakaan. Maut. Ketabrak. Acep. Cep. Jadi masih belum percaya dia meninggal gitu. Ingat nggak kejadian terakhir? Mama.
Acep. Mamanya dia datang ke sini sama siapa? Acep kadinya Lira. Sarang sarang. Rencangan. Rencangan. Udah abang di dia. Umur berapa Acep? Emak. Mau ke Si Acep umur sabaraha? Udah 8 tahun. Sendirian. Teman-teman. Hari teman Acep meninggal. Kamu kecelakaan Hari Acep menuju Ameng atau menuju dino kareta? Sekarang udah rencangan. Oh, lagi main di sini terus besok. Hari Acep tengah dangu aya kareta gitu. Acep tina kareta di ditu menuju Bobo. Bobo dino kareta. Oh, jadi ngaceleng gitu. Iya, sareng si Ujang. Oh, jadi di kereta terus loncat gitu. Di Acep di paling mana meninggal Acep? Kareta. Di jembatan. Teman bareng Ujang. Hari Ujangnya ke mana? Ujang buka Ujang. Ujang. meninggal semua ya? Ya, keluar yuk. Ya, nanti didoain ya, Cep ya. Nanti kita doa ya. Ikhlas. Pulang ya. Jadi kayak sesama apa? Ahmad, boleh diceritain nggak? Soalnya tadi kan memang dia kayak nggak susah bahasa Indonesia ya, jadi pakai bahasa Sunda. Bisa diceritain nggak? Mungkin kamu bisa lihat flashback pas waktu kejadian itu terjadi, bagaimana kejadiannya? Ya, saya sih si Acep ini sama Ujang itu teman. Kalau Ujangnya itu umurnya lebih tua, sekitar 12-13 tahun. Dari Bojong Loa katanya tadi sih, daerah sana ya. Dari Bojong Loa itu niatnya kan memang dia diasuh sama kakaknya mama Uwa tuh, ya kakaknya mamahnya ya, dan dia ingin mengenalkan bahwa ini teman baiknya gitu. Ujang itu teman baik yang benar-benar di sana itu kan sebenarnya keluarganya agak riskan maksudnya pada saat si Ujang kasih Acep ini kan agak susah bergaul. Jadi ketika dia dikirim ke sana takutnya nggak ada temen, karena memang mungkin saya lihat sih ada kayak ada apa ya, fisiknya yang memang nggak utuh gitu, nggak sempurna. Jadi memang saya sih di bagian mungkin agak gini ya. Ya udah, kita berdoa aja ya buat para korban yang sudah meninggal di sini, semoga bisa lebih tenang. Ahmad, kita lanjutin penelusuran aja yuk, kita situ. Oke pemirsa. Oh iya iya. Nah, ini tebusannya nih Mas. Awas tebusannya. Bentar lagi nih. Makin ke sini makin kayak sampai kesedot gitu ya kita ya. Seperti kesedot gitu loh. Makin energi makin kuat ya. Gimana, Bang? Nah ini sekitar 3 meter dari sini. Sekitar 3 meter dari sini. Ini pemirsa yang saya lihat dari bawah memang tembus ke sini. Seperti ada pintu gaib yang memang saya buka tadi itu, seperti ada lubang. Diameternya kira-kira 1,5 kali 1,5 Mas. Seperti kotakan gitu Mas. Dan pengantin itu dimasukin ke situ, langsung diikat, dia diikat dulu dan dipaksa sekitar ada tentara Belanda dan juga ada warga pribumi yang ikut bantu sekitar 11 orang ya, yang ikut masukin. Masya Allah. Berdua apa langsung sendiri-sendiri Kang Sulaiman? Yang saya lihat sih itu rantainya masih satu iketan gitu Mas, satu iketan gitu, dia jadi di satu gini, dibebetin, langsung dimasukin, dan itu dia keadaan hidup itu ya? Keadaan hidup, dan harusnya kepalanya tuh di bawah dulu, tapi dia berontak akhirnya ke atas langsung masuk ke
Kalau Mbak Anita Haran, gimana? Beda nggak yang dilihat sana sama di sini? Hampir sama sih Mas, malah di sini saya bisa ngerasain lebih jelas lagi kehadiran mereka berdua di sini. Sekarang jelas lagi ya? Mereka berdua di lantai di sini. Mbak Anita makin tajam, jadi melihat lebih jelas. Ya, 3 meter dari arah kita duduk, kita berdiri di sini. Oh iya, ini nah, ini tembusannya nih Mas. Ini ada lubangan. Awas tembusannya. Pemirsa, tiba-tiba saja semua kamera mati dengan sendirinya saat Solepati ditarik oleh suatu energi. Dan ketika kamera menyala kembali, Anita Hara sudah menangis terseduh-seduh. Ada apa sebenarnya? Assalamualaikum. Siapa namanya? Siapa namamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Mau jawab? Bisa jawab? Bisa jawab? Namanya siapa? Rati. Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Umurmu berapa tahun? 16 tahun ya. Suaminya siapa namanya? Rianto. Kenapa Anda jadi korban di sini? Siapa yang menjadikan korban? Siapa? Orang-orang Belanda atau orang-orang pribumi? Saya dikubur. Dikubur orang Belanda. Anda dikubur, kenapa? Masalahnya apa? Tahu nggak masalahnya? Saya nggak tahu, karena saya nggak mau nikah. Oh, nggak mau nikah. Terus? Saya dipaksa nikah. Dipaksa nikah sama siapa? Sama orang tua. Orang tuanya Rianto itu? Iya. Saya sakit. Sakit ya? Ya udah ya. Tarik ke alam. Oke, terus gimana caranya? Aku akan memvisualkan di atas kanvas lukisan. Sampai. Ini terus. Bisa tuh. Pemirsa, Mister Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini Kang Solepati sudah memvisualkan melalui kanvas lukisan yang semua orang belum tentu bisa. Dan hasilnya seperti ini, apa yang diceritakan tadi dari Kang Soleh maupun Mbak Anita Hara seperti ini. Ini gimana Kang Solepati? Ini ya Mas, seperti ini ternyata ya. Ya, kesedihan yang saya rasakan ketika saya melukis sangat luar biasa, sedih dan sedih banget. Karena saya lihat sosok itu benar-benar ada di depan mata saya. Jadi sosoknya itu, ya ini perempuannya seperti ini, jadi di tali berhadapan gitu ya. Berhadapan dan mereka memang nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang udah. Sampai sedihnya, sampai lihat sangat trauma dengan kejadian seperti sampai nangis berdarah. Iya. Kang Solepati, sarannya untuk orang yang berlalu lalang sini lewat itu apa nih, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di sini? Satu hal secara logikanya memang ini perlu penerangan juga Mas ya, karena saya yakini juga kalau lorong yang sempit seperti ini kan orang jadi takut gitu. Kalau Mbak Anita Hara, apa salah? Ya mungkin memang jalanan di situ memang rawan sekali ya Mas ya, banyak yang udah mulai bolong-bolong, terus udah gitu kayak fondasinya udah nggak kuat, apalagi kan terus dilalui truk mobil-mobil besar. Kalau untuk masuk ke sini seperti apa? Nah kalau saya tadi apa yang dikatakan Kang Solepati benar, yaitu penerangan lighting, jadi dengan suasana terang itu artinya jadi kegelapan itu terus tidak ada. Nah pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda
yang ada budayanya, wisatanya, misterinya, mitosnya. Udah. Mister. Kenapa? Membicarakan tentang kejadian-kejadian kucing yang suka ditindas manusia. Ya, gelisah malamnya, gelisah dan dimimpiin. Nanti bohong.